Bayangkan ada token kripto dan dia merupakan ilmuwan yang lebih pintar dibandingkan dengan 99% ilmuwan di dunia sekarang. Halo semua, selamat malam, selamat datang di channel saya Pace Crypto. Hari ini saya akan membahas satu koin yang berkaitan dengan AI dan juga sains kawan-kawan. Decentralized Science ya. Dua narasi yang bagi saya masih sangat relevan sekali untuk akhir bull run tahun ini kawan-kawan. Jadi token ini adalah semacam ilmuwan, kalau Anda tahu Andrew Huberman. Nah, tapi bedanya dia versi AI kawan-kawan ya. Kita akan bahas lebih lanjut terkait project ini. Mari kita langsung masuk ke dalam projectnya kawan-kawan. Oke, jadi kenapa token ini viral padahal baru launching sekitar beberapa hari yang lalu? Karena ada interaksi yang sangat kuat sekali dengan Andrew Huberman. Siapa itu Andrew Huberman? Mungkin kalau Anda nggak terlalu paham di dunia sains, kesehatan, riset, dan sebagainya, orang ini sangat tinggi sekali engagementnya sekarang kawan-kawan. Ibaratnya dia merupakan top mindshare-nya kawan-kawan. Ini merupakan data-data yang ada di mana subscriber dia sekitar 6 juta dan followers Twitternya sekitar 1,5 juta. Dan saya sendiri sangat aktif sekali menonton channel dia sebelum saya tahu ada token ini kawan-kawan. Jadi memang ini merupakan ilmuwan yang besar sekali sekarang kawan-kawan ya. Anda boleh lihat beberapa podcastnya, jadi ini besar sekali kawan-kawan, oke? Berikutnya, ini merupakan interaksi yang terjadi antara project token ini dengan Andrew Huberman kawan-kawan. Dan cukup besar kawan-kawan. Jadi projectnya bernama Isaac X kawan-kawan, ISAAC X kawan-kawan. Dia ini mirip seperti AI XBT, tapi versi ilmuwan, versi sains kawan-kawan. Jadi dia sering sekali nge-reply ilmuwan-ilmuwan di Twitter, termasuk Andrew Huberman. Jadi dia reply dan beberapa kali si Andrew ini ngebales kawan-kawannya. Jadi memuji di sini seperti good stuff. Berikutnya dia mengapresiasi poin yang dibuat oleh Isaac X kawan-kawan. Ini mirip seperti AI XBT, tapi bedanya ini versi sains kawan-kawan. Berikutnya bahkan Isaac ini, project yang bernama Isaac X ini, tokennya bernama Isaac X juga. Dia di-follow oleh Andrew Huberman kawan-kawan. Ini bagi saya cukup besar. Entah apakah ini hal yang organik alias Andrew Huberman tidak dibayar atau enggak, saya kurang tahu kawan-kawan. Tapi intinya so far terlihat cukup objektif kawan-kawan. Jadi kayak dia nge-point out hal yang betul-betul objektif. Oke, berikutnya. Ya ini seperti AI XBT tapi versi ilmuwan dan data yang dia dapatkan bersumber dari ribuan jurnal kawan-kawan. Oke, chartnya sangat hidup sekali kawan-kawan. Dia membuat higher high, saya suka sekali. Pada koin baru biasa terlihat rug pull dan slow bleeding, tapi bedanya dia membuat tren baru, membuat high yang baru. Oke. Nah, berikutnya siapa di balik token yang bernama Isaac X ini? Jadi ada AI platform ataupun tools, alat-alat AI yang bernama Isaac kawan-kawan. Anda boleh menggunakannya juga. Dan dia fokusnya untuk riset akademis kawan-kawan. Dia bisa membantu kita mempercepat otomasi riset. Anda boleh cek platformnya. Oke, berikutnya dia sudah open source di GitHub. Anda boleh cek lebih dalam lagi jika Anda mungkin orang yang paham terkait teknis ya, terkait project ini kawan-kawan di GitHub-nya mereka. Oke, jadi Isaac X ini project apa? Yang saya pantau dan saya riset kawan-kawan. Yang pertama, dia merupakan framework untuk otomasi dalam riset kawan-kawan. Jadi dia bukan hanya sebuah AI agent, dia merupakan framework juga yang dapat kita gunakan untuk membuat AI agent lainnya. Berikutnya yang kedua, dia merupakan ilmuwan AI yang ada di Twitter kawan-kawan. Dia bisa nge-reply orang dan sebagainya. Dia bisa nge-tweet dan juga nge-reply orang di Twitter. Oke? Berikutnya kita akan membahas apa saja kemampuan Isaac X agar Anda memiliki gambaran. Oh ya, sekali lagi kawan-kawan, ini bukanlah video ajakan membeli ataupun menjual ataupun video promosi. Ini pure hasil dijen dan juga riset saya pribadi, dan gunakan informasi ini secara bijak kawan-kawan. Oke? Jadi kemampuan untuk Isaac X ini, yang pertama dia bisa mengkritik data, dan data yang dia gunakan bersumber dari jurnal kawan-kawan. Jadi di sini ada contohnya, dia nge-reply salah satu post orang. Jadi dia mengkritik, memberikan opini, tapi opini dia di backup dari jurnal yang ada kawan-kawan di tahun 2009 dan sebagainya di sini. Oke? Berikutnya dia dapat beropini secara mandiri ataupun by request. Jikalau orang nge-tag dia untuk meminta opini, dia bisa nge-reply juga kawan-kawannya. Seperti di sini misalnya kawan-kawan. Dan sama, opini ataupun data yang dia keluarkan bersumber dari jurnal yang ada kawan-kawan. Oke, berikutnya dia memiliki framework yang open source dan juga general yang dapat di-compare dengan virtual ataupun AI 16Z mungkin kawan-kawan. Oke, untuk kekurangannya, ini bagi saya pribadi juga kawan-kawannya. Yang pertama, datanya terlalu mentah dan juga kaku kawan-kawannya. Misalnya seperti ini kawan-kawan ya, jadi kayak opini, jikalau Anda bandingkan dengan AI XBT, dia sangat-sangat mirip dengan orang asli di Twitter kawan-kawan ya. Jadi kayak opininya itu ada humornya, ada ilmunya juga, ada isinya tapi kawan-kawan ya. Tapi kayak manusia kawan-kawan. Tapi kalau Isaac X ini belum semanusia AI XBT kawan-kawan ya. Jadi masih sedikit mentah datanya dan juga kaku kawan-kawan ya. Kalau AI XBT datanya kayak udah
diproses banyak sekali sehingga opininya itu baik kawan-kawan ya, tidak terlalu mentah. Berikutnya kekurangan kedua dari i6X adalah kurang engaging kawan-kawan dan juga engagementnya kecil. Misalnya di sini dia nge-tweet hal yang cukup aneh bagi saya, cukup teknis sekali dan tidak mendapatkan engagement sama sekali kawan-kawan. Jadi banyak sekali post-post yang memiliki engagement kecil, kurang engaging kawan-kawan. Yang berbeda dengan AI XBT kawan-kawan. Hampir setiap postnya tuh bagus banget. Oke, sekarang kita akan membahas kompetitor dari i6X kawan-kawan. Yang pertama ada Drax, yang kedua ada YNE. Dan kedua project ini bagi saya memiliki founder yang besar kawan-kawan. Yang pertama untuk Drax, foundernya sering sekali ama dengan Bio Protocol yang diinvest langsung oleh Binance kawan-kawan. Tapi bedanya kalau untuk Drax, frameworknya general kawan-kawan ya. Ini mirip sekali seperti i6X ya. Jadi bagi saya compare-nya dengan Drax sangat cocok sekali. Bedanya dengan YNE adalah dia lebih spesialis kawan-kawan ya. Untuk masalah error dan juga efisiensi jurnal. Jadi cukup berbeda. Kalau YNE cukup spesialis, kalau Drax cukup general. Sama seperti i6X. Berikutnya, untuk kekurangan dari Drax dibandingkan dengan i6X, yang pertama adalah harganya sudah lumayan kacau alias koreksi. Sebetulnya cukup mirip juga dengan beberapa token besar seperti Rift, Uro, dan beberapa di Ethereum seperti AXGT, RSC, dan sebagainya. Sebetulnya mirip ya kawan-kawan karena trennya sekarang sedang kurang baik juga untuk semua narasi. Berikutnya yang kedua, Drax belum memiliki AI agent yang bekerja seperti i6X kawan-kawan. Berikutnya kekurangan dari Drax adalah belum ada onboarding ilmuwan IRL kawan-kawan. Berbeda dengan i6X, bahkan Andrew Huberman sudah terkena efeknya kawan-kawan ya. Berikutnya kalau YNE ini, founder juga tokoh terkenal, followersnya banyak sekali, dan dia sering banget kayak ama dan juga kerjasama dengan project-project besar seperti Research Hub dan sebagainya. Harganya sangat strong sekali kawan-kawan ya, bahkan ketika dip seperti sekarang untuk YNE. Berikutnya, bagi saya kurang seksi sebagai sebuah narasi, dan juga market cap-nya sudah sangat besar sekali kawan-kawan, 40 juta. Anda bandingkan dengan Drax di 3 juta dan juga i6X di sekitar 1 juta kawan-kawan. Mungkin sekian kawan-kawan, silahkan gunakan informasi ini sebagai riset tambahan mungkin bagi kalian semua. Sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat.